Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 dan amin. Silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim PWMD, semua Tuhan berkati saudara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita masih berhubungan dengan kuasa kebangkitan Tuhan dengan topik harta rohani dalam diri orang percaya. Orang percaya katakan saya. Saudara punya harta yang sangat-sangat mahal. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita buka dulu 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7 bersama 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu, ayat ini menekankan bahwa harta rohani yang kita miliki, yaitu keselamatan yang kekal melalui Kristus, adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak dapat diukur nilainya dengan standar duniawi. Ayat ini mengilustrasikan bahwa harta rohani tersebut disimpan dalam bejana tanah liat yang lemah dan rapuh. Paulus menggunakan perumpamaan bejana tanah liat itu menggambarkan diri kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Kita tidak punya kekuatan menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi kita perlu bergantung kepada yang punya kekuatan tersebut. Firman Tuhan ini masih berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang baru kita rayakan minggu lalu. Kita sudah melihat minggu lalu bahwa Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena ini? Itu orang yang diampuni Tuhan dengan 7 dosa besar. Yang dimana dia pada masa itu sudah mau dilempari dengan batu karena kedapatan berzina. Tetapi nyatanya Yesus mengampuni. Satu pun batu tidak mengena pada dia. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita menonton The Passion of Christ, dia salah satu wanita yang mendampingi Ibu Maria, Ibu Yesus, yang selalu dekat dengan salib. Dan di waktu kebangkitan Tuhan Yesus, dia pertama sekali yang bertemu dengan Yesus. Dan setelah dia bertemu Yesus yang hidup, dia diperintahkan pergi memberitakan bahwa Yesus hidup. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Demikian kita lihat minggu lalu Bapak Gembala menyampaikan. Petrus yang dipulihkan. Yang tadinya sudah menyangkal Yesus. Tapi dipulihkan oleh Yesus yang bangkit. Dan gak berhenti sampai dipulihkan. Tapi dia berkata, layani domba-domba. Gembalakan mereka. Layani mereka dengan baik. Demikian juga kita yang sudah menerima harta rohani. Yaitu anugerah keselamatan. Melalui kematian Yesus dan kebangkitannya. Kita punya tugas. Memberitakan kepada semua bangsa. Bahwa Yesus hidup. Yesus bangkit. Yesus berkuasa. Dialah Raja segala Raja. Amin. Tapi memberitakannya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Harus dengan kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan memanggil orang-orang lemah. Tuhan memanggil orang-orang yang bodoh. Untuk mempermalukan orang-orang yang bijaksana secara dunia. Jadi kalau kita di tempat ini masih lemah, semua hal masih lemah, jangan kecewa. Kuasa kebangkitan Tuhan bisa memulihkan saya dan saudara. Untuk apa? Yaitu supaya diberitakan bahwa Yesus itu juru selamat. Yesus itu hidup. Sebagai orang yang sudah memiliki harta rohani, kita punya tanggung jawab. Kita baca dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 15. Tadi kita sudah baca ayat 7 tapi kita ulangi kembali dari sampai ayat 15. Kita bergantian. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu ayat 8 dan selanjutnya kita bergantian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sama-sama, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sama-sama kita katakan, amin. Saya dan saudara orang percaya yang sudah memiliki harta rohani, kita harus yang pertama memiliki kekuatan yang berasal dari Allah. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya ulang sekali lagi. Ayat ini menggambarkan kita sebagai bejana tanah liat. Rapuh, rentan. Dari mana kita tahu kita rapuh, kita rentan? Sedikit saudara tersenggol sepeda motor dan jatuh, lutut saudara bisa gak berdaya lagi. Itulah rentannya kita manusia. Terbakar sedikit tangan saudara, seluruh tubuh sakit. Kepala bisa sakit, jantung bisa gemetar-gemetar. Begitulah rentannya kita manusia. Namun begitu rentannya kita, begitu rapuhnya kita, tapi orang percaya. Kali lagi orang percaya katakan saya, berisi harta karun yang berharga. Yaitu keselamatan yang kekal oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tentu kita pernah melihat proses pembuatan bejana tanah liat. Itu apa? Salah satu pot bunga ini. Ya. Saudaraku, pembuatnya sering disebut penjunan. Dia memilih tanah liat yang baik. Kemudian disingkirkan semua kerikil-kerikil. Dibentuk, dikeringkan, dihaluskan. Lalu diberi warna, dilapis dengan minyak. Kemudian cantik. Di tengah proses itu seringkali penjunan mengulang bentukannya. Kalau bentukannya tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh si penjunan. Dipecahkan kembali, diulang bentuk, sampai bentuknya itu benar-benar seperti yang dia mau. Sebuah proses yang panjang. Saudaraku, setelah proses itu, bejana tanah liat itu, ini tetaplah benda yang rapuh. Sedikit tersenggol pasti pecah. Sekali jatuh, pecah. Tapi bejana tanah liat itu menjadi berguna. Bahkan istana-istana indah itu juga terletak. Tapi rapuh. Paulus mengatakan bahwa ia memiliki harta dalam bejana tanah liat. Yaitu keselamatan dalam Kristus. Demikian juga saya dan saudara memilikinya. Itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan memberitakannya harus dengan kekuatan dari Tuhan yang selalu menyertai. Paulus melihatnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, sebagai anak Tuhan,
kita punya tanggung jawab. Kalau diminta tanggung jawab ini enggak enak ya. Enaknya kalau kita dengarkan, kau diberkati, kau akan punya ini, kau akan dapat mujizat minggu ini, itu sangat enak. Tapi kalau diberitakan kau punya tanggung jawab, daging enggak enak. Tapi Tuhan sangat bersuka cita, amin. Dan kalau dia sudah bersuka cita, apapun yang saudara mau, pasti dia berikan. Haleluya. Paulus orang pintar, orang cerdas. Kalau masa ini dia anggota DPR pusat, dia sadar, dia rapuh. Tapi Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa kepadanya. Tuhan bentuk bejana yang rapuh itu. Juga Tuhan menggunakannya dalam rencananya. Kalau di tangan Tuhan sudah pasti gak pecah. Kecuali kita yang melarikan diri dari tangan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa kita lemah dan tidak punya kekuatan sendiri. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita harus yakin bahwa Allah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam mengikut Tuhan. Dan dalam memberitakan Injilnya. Kita bukan hanya sekedar pengikut. Harus jadi murid. Katakan, saya bukan pengikut saja, tapi jadi murid. Amin. Yang mengikuti Yesus banyak, berbondong-bondong. Makan 5.000 orang makan banyak, begitu lebih dari 5.000 orang ikut makan. Tapi yang duduk menantikan Roh Kudus pada masa itu hanya 120 orang. Tapi melalui mereka, Injil sampai ke Asia, termasuk ke Deli Serdang. Haleluya. Saudaraku, Alkitab mencatat, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan beroleh selamat. Berarti kita butuh kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Yang butuh kekuatan Tuhan katakan amin. Seseorang yang mudah putus asa, yang mudah menyerah, yang mudah kecewa, yang mudah stres, berarti dia tidak memiliki kekuatan. Itu matematikanya. Gak usah lagi banyak tanya. Berarti dia gak punya kekuatan. Maka jangan mudah stres. Jangan gampang menyerah. Haleluya. Kenapa kita harus kuat? Karena dalam mengikut Tuhan, karena dalam memberitakan Injil, sudah pasti ada tantangan. Jangan harapkan jalan mulus mengikut Tuhan. Dia sendiri menanggung salib. Saudara yang sudah menonton The Passion of Christ mungkin sudah berulang kali. Sabtu lalu kami muda-mudi menontonnya kembali. Dan kami menangis melihat penderitaan Yesus. Maka Ratu Petrus berkata, kamu harus mempersenjatai diri. Apa maksudnya? Siap-siap, memang mengikut Tuhan ada tantangan. Katakan kiri kanan saudara, mengikut Tuhan ada tantangan. Melayani ada tantangan. Seperti dikatakan dalam ayat 8 dan 9 tadi, dalam segala hal kami ditindas. Jangan heran, baiknya saudara buat tapi saudara ditindas. Ini dia. Namun tidak terjepit, itu yang perlu. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Wow. Dalam mengikut Tuhan. Apalagi dalam memberitakan Injil. Dalam melayani Tuhan. Akan ada tantangan. Bisa saja saudara ditolak. Kau sok-sokan bicara Yesus. Sok-sokan bicara Injil. Kau sendiri lihat keadaanmu. Aku lebih diberkati dari kau. Bisa begitu. Bisa diejek. Disepelekan. Ikau per haleluya ya. Ikau per salom. Ikau kira bala-bala-basan. Nah diejek. Bisa ditentang. Bisa ditindas. Bahkan dianiaya. Itu sebabnya saya dan saudara harus kuat. Katakan saya harus kuat.
Dan kekuatan itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Paulus menekankan bahwa tantangan yang kita hadapi bukanlah tanda kelemahan dan bukanlah tanda ketidaksetiaan Tuhan. Garis bawah itu. Melainkan kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kekuatannya yang melimpah. Dijelaskan bahwa meskipun kita mengalami tekanan, ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan, kita tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan, dan tidak binasa. Ini bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena kekuatan Allah yang bekerja dalam kita. Haleluya. Kita pun seperti Paulus yang rapuh tadi. Tetapi bisa dipakai Tuhan dalam rencananya. Tuhan mempercayakan harta yang mahal. Yaitu keselamatan dalam Kristus dalam hidup kita yang rapuh ini. Maka jadilah pemberita-pemberita Injil. Amin. Amin. Jadilah bejana yang tetap berguna di tangan sang penjuna. Jangan pecah oleh karena kau tidak percaya. Tidak mempercayakan hidupmu kepadanya. Itu yang pertama. Orang yang sudah punya harta rohani dalam dirinya harus kuat. Goncang kiri kanan saudara, woi kuat. Dilarang lemah. Haleluya. Yang kedua, apa tanggung jawab kita? Harus senantiasa membawa kematian Yesus. Bawa orang mati bau enggak? Tapi beda, Yesus mati dan bangkit. Ayat 10-11 dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Kita sudah mendengar bahwa kematian Yesus adalah pengorbanan tertinggi. Gak ada lagi pengorbanan yang lebih tinggi dari nyawa. Pengorbanan tertinggi untuk keselamatan kita. Keselamatan orang-orang yang mau percaya. Inilah juga yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Haleluya. Jadi kalau belum ada korban kita supaya orang bertobat. Belum sah anak Tuhan. Sudah ada korban saudara? Masing-masing menjawab, banyak bu. Jadi ejek aku bu. Dari tolak aku bu. Udah dihina aku bu. Udah banyak uangku keluar mengongkosi jiwa-jiwa bu. Tapi memang orangnya bandel. Saudaraku harus berkorban, amin. Tujuan dari membawa kematian Yesus adalah supaya kehidupan Yesus dinyatakan. Bukan dinyatakan nanti di sorga saja. Tetapi sekarang di dalam tubuh yang fana ini, amin. Secara umur, semakin tua, memang bisa saja semakin merosot. Tetapi kehidupan Kristus bisa dinyatakan di dalam tubuh yang fana tadi. Haleluya. Bagaimana caranya? Paulus menjelaskan di ayat 12. Demikianlah maut kiat di dalam diri kami. Dan hidup kiat di dalam kamu. Apa maksudnya? Saudaraku, sebagaimana kematian Yesus membawa kehidupan bagi umat tebusan. Begitu juga kematian Paulus menghasilkan kehidupan dalam diri orang lain. Saya juga dan saudara. Kelak memang kita akan meninggalkan dunia ini. Bahkan senantiasa kita dihadapkan kepada tantangan, bahkan maut. Tetapi melalui itu, orang lain yang kita layani memperoleh hidup. Haleluya. Memberi buah kekal bagi orang lain dalam kelemahan kita. Merupakan bukti kuasa kebangkitan yang dinyatakan di dalam kita. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu bukan hanya
sekedar berbentuk, tidak selalu berbentuk mujizat. Kuasa kebangkitan Yesus itu tidak selalu berbentuk yang spektakuler. Membangkitkan orang mati misalnya. Ya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tidak selalu demikian. Justru ketika kelemahan kita dipakai untuk sesuatu yang besar, disitulah kekuatan Allah dinyatakan. Amin. Kalau kita senantiasa membawa kematian Yesus di dalam kita, maka kita tidak mungkin mengkhianati Yesus. Seperti nyanyian kita tadi, sekali Yesus. Nyanyian muda-mudi di waktu Jumat Agung, jangan jual. Kalau kita membawa kematian Yesus dalam diri kita senantiasa, kita tidak akan pernah khawatir akan apapun dalam hidup ini. Haleluya. Damai sejahtera bagi kamu, kata Yesus. Dalam ketakutan, Yesus datang membawa damai. Apa yang saudara takutkan? Kalau engkau percaya Dia Yesus, Tuhan yang hidup, kau tidak akan takut. Katakan, saya tidak takut. Amin. Dan kalau senantiasa kita membawa kematian Yesus dalam kita, maka kita tidak akan pernah menyimpan harta itu. Yaitu keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Pasti kita sebarkan, amin. Semakin disebarkan kita semakin diberkati, amin. Itu yang kedua. Bawa kematian Yesus dalam tubuh yang fana ini. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang yang punya harta itu harus berjalan dalam iman. Apa saudaraku? Ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apakah semua kita di sini bersehati bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita? Punya iman Dia hidup? Kalau kita punya iman Dia hidup, beritakanlah. Haleluya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Iman jadi berarti, nyanyikan lagi. Iman jadi berarti sebab Yesus hidup. Satu lagi katakan, doa jadi berarti. Doa berikan kemuliaan bagi Yesus yang hidup. Haleluya. Dia hidup, amin. Walaupun kita dipanggil dari berbagai latar belakang, dari suku Batak, Toba, Karo, Simalungun, dari Nias, dari Jawa, dari Chinese, dari apapun suku kita. Walau kita berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, kita punya iman yang sama. Yesus hidup. Haleluya. Dan kita harus kompak memberitakannya kepada orang-orang yang masih terhilang bahwa Yesus yang hidup itu adalah juru selamat dunia.
Adakah saudara percaya? Paulus berkata, karena aku beriman, maka aku berkata-kata. Karena saya dan saudara beriman, maka kita beritakan firman-Nya. Kalau nggak beriman, malu mengatakannya. Bahwa Alkitab malu. Dari mana? Dari sana, padahal dari gereja. Itu kalau nggak ada iman. Tapi kalau ada iman, berani berkata, Yesus menyembuhkanmu. Ayo datang ke gereja. Daripada kau nongkrong, datang pada Yesus. Amin. Harus punya iman memberitakan. Yang keempat, nomor 3 terakhir. Sabar? Masih sabar? Kita harus bangkit juga. Ayat 14 berkata, karena kami tahu. Katakan, saya tahu. Kurang semangat. Saya tahu. Paulus berkata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Mari bangkit. Amin. Apapun keadaan saudara, bangkit. Ada 2 pengertian dari bangkit ini. Bangkit dari kejatuhan. Seberapa dalam saudara jatuh, bangkit, pasti dipulihkan. Bangkit dari kematian. Bisa dari kematian badani, terlebih dari kematian rohani saat ini. Apa yang saudara alami? Bangkit, amin. Paulus menyatakan bahwa Allah yang membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan kita yang percaya bersama-sama dengan Yesus. Dan kita akan tampil bersama-sama di hadapannya. Ini berarti bahwa kehidupan dan penderitaan itu adalah sementara. Tetapi pengharapan kita kekal adanya. Itulah yang harus kita lakukan. Berharap kepada Tuhan yang hidup. Arahkan pandangan kita kepada hal-hal yang tak kelihatan. Yaitu janji-janji Allah. Belum kelihatan. Itulah iman. Bahwa kita harus percaya pada kekuatan Allah yang membangkitkan orang mati. Bisa memberikan hidup baru kepada kita. Bahwa kasih karunia Allah adalah bagi semua orang percaya. Yang percaya katakan saya. Bagi saudara janji ini. Saudara akan dibangkitkan, amin. Kemudian kita bersaksi tentang kekuatan Allah tersebut. Kita adalah keluarga Allah. Kelak kita berdiri bersama-sama di hadapannya. Saudaraku, kita bangkit bersama Yesus. Artinya kita hidup dalam kebenaran. Tidak takut dan gentar menghadapi tantangan sebesar apapun. Gereja harus bangkit. Siapa gereja itu? Saya dan saudara. Gereja harus bergerak dan menjadi terang bagi dunia ini. Karena dunia sekarang membutuhkan terang dari saya dan saudara. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Gelap bukan gelap gulita seperti yang kita pikir malam ya. Tapi gelap dalam hal gak tahu tentang cahaya Kristus. Gak tahu tentang Yesus yang hidup. Gak tahu ada pengharapan di dalam Yesus. Gelap. Maka suka hati buat dosa. Melakukan dosa-dosa yang tak senonoh sudah biasa di sosial media. Dan itu dinikmati orang-orang yang tidak mau bertobat. Kiranya di sini tidak menikmati dosa yang tidak senonoh tersebut. Katakan amin. Masih menikmatinya? Kalau saudara menikmatinya, saudara masih dalam gelap. Jangan nikmati hal-hal yang tidak senonoh di sosial media saudara. Kalau terlintas, abaikan. Apa saudaraku? Abaikan. Memang itulah zamannya sekarang. Semua ada di tangan telapak tangan saudara. Kalau saudara mau nikmati, saudara dibawa arus mengikuti. Maka jangan heran. Sekarang ini banyak perselingkuhan. Cerita-cerita perselingkuhan di mana-mana. Cerita bercerai di mana-mana. Itu kenapa? Dilihat di sosial media. Jangankan orang yang tidak percaya. Orang dalam gereja pun melakukannya. Hamba-hamba Tuhan pun melakukannya. Maka ada orang berkata,
Kalau dilayani, itu pendeta jatuh juga. Hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai Alkitab, bukan sesuai apa kata orang. Amin. Haleluya. Saudaraku, tantangan yang kita alami, seperti yang dialami oleh Paulus juga. Yang kelima, kita harus mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Dan kita harus membawa orang untuk datang memuliakan Tuhan. Ayat 15. Sama-sama boleh, 1, 2, 3. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu dan kamu. Karena supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Paulus menjelaskan bahwa tantangan yang dialaminya dan oleh para hamba Tuhan dan oleh para orang percaya lainnya menjadi sarana bagi kasih karunia Allah yang lebih besar dan memiliki tujuan yang lebih besar, yakni untuk membawa lebih banyak orang kepada keselamatan dan memuliakan Allah. Untuk itu kita ada di sini. Haleluya. Haleluya. Hal ini menekankan bahwa penderitaan yang dialami oleh orang percaya adalah demi kemuliaan Allah dan untuk membawa lebih banyak orang kepada kasih karunia-Nya. Itu akan menghasilkan orang-orang datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku telah diselamatkan. Seperti saya dan saudara. Kalau kita melayani orang sulit banget, kata orang Jakarta, sulit banget ditembus. Ingat aja diri saudara. Kalau aku bisa sekarang mengerti, suatu saat juga dia pasti bisa mengerti. Dan kalau tidak mengerti juga, dan kalau tidak bertobat juga, berarti memang dia diperuntukkan untuk hukuman kekal. Itu aja. Gak usah stres. Haleluya. Haleluya. Gak usah kecewa. Sudah berdoa semalaman aku, Bu. Sudah puasa aku, Bu, kata leader. Tapi kok begini ya anggota lab grupku ini? Tenang aja. Gak ada yang menghukum saudara. Haleluya. Haleluya. Udah capek, Bu. Bayangkanlah, Bu. Dari Denai ke ujung Serdang. Jauh itu, Bu. Contoh. Ini contoh, ha. Jauh itu, Bu. Minyak habis. Bayangkan, Bu, berapa minyak kami habis. Hari Rabu keluar. Hari Kamis keluar. Jumat keluar. Ibu paksa lagi doa syafaat. Ibu paksa lagi doa malam. Bayangkanlah, Bu. Capeknya, Bu. Tapi gak dihargai. Gak usah stres. Haleluya. 1 ditembak 9 kena. Saya tahu pengorbanan saudara. Yesus lebih tahu pengorbanan saudara. Haleluya. Dan tujuannya adalah ini. Supaya semakin banyak orang yang menjadi percaya. Dan menyebabkan semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bukan bersyukur kepada kita. Nah, Bu Pardosi, ku bawa bakso kepadamu. Jangan mimpi. Kecuali memang dia sudah betul-betul. Sudah betul-betul. Dia tahu kasih itu. Maka suatu saat, ayo Bu, bukan hanya ibu yang ngajak makan, aku juga ajak makan. Haleluya. Tapi supaya mereka bersyukur dan memuliakan Tuhan. Amin. 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 Jadi kita nggak bawa orang kepada diri kita. Ada istilah orang dunia sekarang, statue, apa itu? Apa itu? Setelan cuek katanya. Cueknya bukan cuek negatif ya. Tapi cuek, mau kau hormati aku, mau kau gak hargai aku, bagiku aku tetap melayani Tuhanku. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali melayani Yesus, selamanya melayani Yesus. Mau kau
tolak aku, mau kau ejek aku, mau kau sepelekan aku, mau kau ludahi aku, mau kau injak aku, sekali Yesus tetap Yesus. Stay true. Jangan cuek untuk yang negatif ya. Tapi stay true-nya cuek terhadap masalah itu. Aku tahu Tuhanku di dalamku. Haleluya. Bawa orang untuk datang pada Yesus, bukan pada diri kita. Maka kalau saudara ngancam-ngancam kami, kalau gini ibu buat pindah gereja aku, terserah. Bukan kepada aku, ke surganya kau nanti, bukan kepada aku, amin. Amin. Ini marah atau apa ya? Senyum. Kalau kau bilang, kalau begini, saudara buat syarat, kalau begini, pindah gerejaku, ini bukan gerejaku, ini gereja Yesus Kristus. Haleluya. Toh semua akan tinggal, gedung ini akan tinggal, rumah saudara akan tinggal, mobil saudara akan tinggal. Yang akan saudara bawa ini, orang yang memuliakan Yesus. Harta enggak gitu saya pedulikan. Lihat kamar kami 2x3. Kami bertiga di situ. Bapak Gembala, saya, anak kami. Enggak malu kami bertiga satu kamar. Karena kami di situ sama-sama berdoa, di situ sama-sama baca Alkitab, di situ sama-sama dengar firman. Enggak malu kami. Yang penting jiwa-jiwa diberkati. Haleluya. Gak ada apa-apa, saudara lihat ini terus baju dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, gak masalah. Yang penting kami melayani Tuhan, amin. Mau saudara sepele, gembalanya miskin, gak masalah, stay true. Setelan cuek. Haleluya. Kami bukan mau berkenan kepada manusia, kami mau berkenan kepada Tuhan. Lebih yang dari saudara buat sudah kami alami puluhan tahun. Jadi enggak usah ragu kami mundur kalau saudara juga mundur. Enggak. Haleluya. Tapi kami rindu semakin banyak orang mengenal Tuhan. Semakin banyak orang datang bersyukur kepada Yesus. Semakin banyak orang datang memuliakan Yesus. Haleluya. Saudara enggak dipaksa melakukan kebenaran. Saudara enggak kami sogok untuk melakukan kebenaran. Tapi kalau saudara rasakan Yesus ada di sini, hidup saudara berubah di sini, mari kita melayani Tuhan. Menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Jangan ancam-ancam kami ini siapa? Jangan ancam-ancam gereja. Semua gereja di dunia ini ada universal, ada gereja lokal. Universal namanya gereja seluruh dunia. Kiat ini seberapa lah, ada GBI yang begitu besar. Ada GPDI yang puluhan ribu di gerejanya di Indonesia ini. Kita terlalu kecil pemandangan kita. Gereja universal itu di seluruh dunia. Dan tujuannya supaya datang kepada Yesus. Amin. Mau gereja kita kecil, mau gereja orang lain besar. Kalau di situ tidak ada keselamatan, tidak ada pertobatan, sia-sia. Haleluya. Kalau gereja kecil jangan rendah diri. Gak ada gereja kecil. Saya dan saudara, Yesus besar ada di dalam saudara. Maksud saya kalau dunia ini anggap saudara kecil. Apalagi ya rasmi itu. Begitu-begitunya. Inilah. Diejek, ditindas, dianiaya, diancam. Jangan lemah. Kuat. Kuat. Jangan berharap pada manusia. Orang yang berharap pada manusia pasti kecewa. Haleluya. Saudaraku, kita harus menggunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil sekalipun kita mengalami tantangan. Hasilnya akan semakin banyak orang percaya. Semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Itu tujuannya. Satu yang terakhir, tanggung jawab kita orang yang sudah punya harta harus dengan kasih. Apa saudaraku? Kita baca ayat terakhir, Matius 22, 36 sampai 38. Kalau saudara baca ini, saudara renungkan ini, inilah semua kesimpulan Alkitab. 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, semua membaca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah jangan terlambat. 1, 2, 3. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Karena mengasihi Tuhanlah kita beribadah. Karena mengasihi sesamalah kita melayani. Ingat 1 Korintus 13 ayat 1-3. Taupun semua bahasa, termasuk bahasa roh, tanpa kasih nol. Sia-sia. Tak ada artinya. Perhatikan. Ini perlu diperhatikan. Iblis handal dalam men-searching siapa yang tidak mengasihi di gereja. Dia googling. Siapa yang duduk di sini yang tidak mengasihi? Setelah dia searching, dapat melalui dia. Iblis suka nguping. Apa yang diucapkan orang yang tidak mengasihi itu? Oh, kecewa, marah, sakit hati, dendam, dan macam-macam lainnya. Dia nguping. Setelah dia nguping, dia gagalkan rencana Tuhan. Itu yang terjadi sejak awal. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden yang sangat lengkap. Lalu iblis nguping. Ya, apa mau dibuat Tuhan ya? Oh, dibilangnya supaya jangan dimakan itu buah pohon. Lalu dia lihat si Hawa. Kayaknya ini bisa, ini digoda. Kalau zaman dulu gak ada searching ya, gak ada googling. Tapi sekarang, karena sekarang itu ada zamannya kira-kira begitulah. Digodanya Hawa. Mau digagalkannya rencana Bapa. Mau digagalkan rencana Tuhan. Dipakainya orang yang tidak mengasihi. Jangan katakan kiri kanan saudara, biarlah kita hidup dalam kasih. Amin. Jadi kalau di googling oleh iblis, di sini tidak ada yang tidak mengasihi. Haleluya. Sama seperti dusta mahkamah agama. Kan waktu Yesus tidak ada di kubur, prajurit-prajurit melapor. Kosong, padahal kami jaga. Baru dipasang dusta mahkamah agama. Strategi. Bilang dicuri muridnya. Itulah hoaks terbesar sepanjang sejarah. Mengenai kebangkitan Yesus yang dibohongi oleh mahkamah agama. Mayat Yesus dicuri. Nah, iblis cari orang yang bisa menggagalkan rencana Bapa. Saudara perhatikan, dari zaman Taman Eden, dicarinya Hawa. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kematian Yesus dicarinya Judas. Kebangkitan Yesus dicarinya mahkamah agama. Sekarang dicarinya orang-orang yang tidak mengasihi. Itu sebabnya kita harus kuat dalam firman. Kita harus kuat dalam firman. Artinya kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Haleluya. Perhatikan lagi, sedikit lagi. Masih sabar? Ini para pelayan, perhatikan juga ya. Walaupun saudara di luar. Yang di luar bisa dengar. Pemusi yang di luar bisa dengar. Ya. Iblis tidak takut kita ibadah. Iblis tidak takut kita melayani. Iblis tidak takut kalau kita baca Alkitab. Iblis tidak takut kalau kita berdoa. Iblis hanya takut kalau kita
mengasihi Tuhan dan sesama. Lu ya, bisa saja kau melayani di sini tapi kau SKT dengan yang lain. Gak ada orang tahu. Bisa saja kau menari di sini tapi kau gak cakapan sudut sini dengan sudut sana. Gak ada yang tahu. Maka iblis nggak takut. Ya, nari kau di situ. Melayani kau di situ. Beribadah angkat tangan kau di situ. Tapi kalau kau mengasihi, itu yang menjadi ancaman bagi iblis. Bilang kiri kanan saudara, mari kita mengasihi. Haleluya. Mengasihi Tuhan, lakukan perintahnya. Mengasihi sesama, bawa dia bertobat. Jangan bawa dia ke jalan yang sesat. Kalau masih keras, kalau masih keras dia apa? Doa, berkorban. Udah pun kita berkorban tetap juga. Jangan stres. Jangan kecewa. Karena kita melayani Tuhan, amin. Haleluya. Sebarkan berita Injil. Jangan mau ditipu iblis yang menggoda. Ngapain menginjil? Itu kan tugas pendeta. Itu kan tugas leader. No. Itu tugas semua orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Haleluya. Salah satunya mengusir setan dalam nama Yesus. Meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Berbahasa dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu bahasa firman, bahasa roh, bahasa sorga. Bahasa-bahasa positif, bukan bahasa negatif, bukan bahasa kebun binatang, amin. Itu tanda orang percaya, bukan tanda pendeta. Katakan kiri kanan saudara, mari sebarkan hartamu. Apa harta saudara? Injil keselamatan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sebarkan Injil yang ada padamu. Masih banyak yang terhilang di luar sana. Tanda kutip, sekalipun mereka bergereja, sekalipun mereka beragama, sekalipun mereka mengaku Kristen, tapi masih hidup dalam kegelapan. Itu jangkauan saya dan saudara. Bawalah terang itu kepada mereka dengan kasih dan dengan kekuatan Tuhan. Sebarkan keharuman pengenalan akan Yesus di mana-mana. Tapi hidupmu sendiri harus jadi terang. Katakan lagi, jadi terang, oi. Jadi berkat, oi. Satu lagi. Yang terakhir. Yesus berhasil menyelesaikan tugas yang diembannya dari Bapa dengan sempurna. Kalau saudara lihat film The Passion of Christ itu, saudara bayangkan iblis itu masih mencoba sampai saat-saat detik terakhir. Gak tahan kau kan, udahlah gak usah pikul salib itu, gak tahan kau kan. Waktu berbilur-bilur Yesus itu, darahnya sudah di mana-mana, iblis masih lewat, gak tahan kau kan. Udah menyerahlah, jangan kau mau disalib. Tahukah saudara, itu tandanya sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, iblis akan terus mencari. Menyerahlah kau Ibu Pardusi, menyerahlah kau Pak Halawa, menyerahlah kau Pak Mora, menyerahlah kau Pak Tesa. Gak ada itu. Menyerahlah kau semua orang Kristen, itu katanya. Sampai nanti kita mati. Apakah kita menyerah? Katakan no. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Dia taat dan bertanggung jawab atas apa yang dikehendaki Bapa. Tidak ada sesuatu kesalahan yang dilakukan Yesus. Dia diam sampai Herodes menertawakannya. Kok kau bawa orang gila ini sama aku, katanya. Dia diam. Semua kehendak Bapa ditaatinya dengan penuh tanggung jawab. Sambil penyanyi
pemuji, penyembah maju ke depan dan pemusik. Sekarang, apakah kita mau bertanggung jawab atas tugas kita seperti Yesus? Dengan kekuatan sendiri tentunya tidak mampu. Mari bangkit berdiri. Kekuatan untuk melaksanakannya berasal dari Tuhan. Biarlah melalui kita, melalui gereja kita, gereja-gereja di dunia ini, semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Dan semakin banyak orang memuliakan Allah. Itu tujuannya. Yesus mati, dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Tujuannya supaya orang selamat, tidak ada yang lain. Dia tidak mau seorang pun binasa kecuali orang itu memilih untuk binasa. Saya dan saudara gereja Tuhan, mari bangkit. Sebelum kita memuji Tuhan, katakan kiri kanan saudara, mari bangkit saudaraku. Kita gereja yang diberkati Tuhan. Haleluya. Dan kita doakan gereja-gereja di seluruh dunia untuk bisa melaksanakan amanat agung. Kalau hanya gereja di Indonesia seberapalah, kita paling minoritas di dunia ini, di negeri ini. Kita hanya 13%. Udah semua gereja itu 13%, bayangkan. Tapi gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk saya dan saudara, kiranya bisa sebagai orang yang sudah punya harta rohani, bisa mengharumkan nama Yesus di mana-mana melalui pemberitaan Injil kita. Kita dipanggil dari segala bangsa, segala suku. Mari sambut panggilannya. Panggilan ini bukan untuk pendeta saja, bukan untuk pelayan saja, tapi untuk semua orang percaya. Yang percaya katakan saya. Saya. Kami datang